Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya wacana untuk larangan sejumlah komoditas pangan dan juga minuman, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, punya tanggapan dan bahkan memperingatkan pemerintah bahwa jangan overreaktif soal virus novel corona ini karena RI sendiri yang akan merugi. Kita simak pernyataan Dubes China untuk Indonesia, Xiao Qian berikut ini. 支持新型冠状病毒能够通过进口货物进行传播，而世界卫生组织也已明确地表示不赞成甚至反对对中国采取贸易禁令。如果印尼方面对从中国进口食品、饮料等等采取上述措施，那么这项在这些方面呢？ Atas kemudian pernyataan ini pun Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kepentingan nasional tetap nomor satu dan apapun akan dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional itu. Kita simak pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Negara-negara yang terkena imbas itu juga pasti kena, kita ngomong apanya, termasuk negara kita Indonesia. Tetapi berapa persen nanti ada imbas ke pertumbuhan ekonomi kita itu yang belum bisa dikalkulasi. Di kuartal 1 bisa kena nggak Pak? Ke depan ini kan masih dalam proses perjalanan semuanya. Jadi menghitungnya negara manapun juga sulit. Pihak Tiongkok kan menganggap kita berlebihan begitu Pak dalam menyikapi dari kedutaan besar Tiongkok kan kemarin menganggap kita terlalu berlebihan begitu Pak dalam menyikapi corona itu. Apapun saya sampaikan bahwa kepentingan nasional kita tetap nomor satu, di nomor satu. Seberapa jauh krisis akibat virus novel corona ini kemudian mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan juga China, dan sejumlah pengamat mengatakan ini sangat berdampak dikarenakan China merupakan negara asal impor dan tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia. Kita lihat jumlahnya bahwa ekspor non-migas tahun 2019 kita ke China mencapai 25,85 miliar dolar Amerika Serikat, atau ini 16,68% dari total ekspor non-migas kita. Sementara impor non-migas kita dari China, pemirsa, mencapai 44,57 miliar dolar Amerika Serikat, atau ini mencapai 29,95 dari total impor non-migas Republik Indonesia dari China. Bahkan menurut Menko Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa virus novel corona akan mengoreksi pertumbuhan China sampai dengan 3% dari pertumbuhan saat ini yang mencapai 6%. Sementara Mari LK Pangestu, mantan Menteri Perdagangan kita dan juga Direktur Pelaksana Bank Dunia, mengatakan bahwa setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi China akan menyebabkan ekonomi Indonesia tertekan sebanyak 0,3%. Nah, ini karena China adalah salah satu jalur permintaan terbesar komoditas Indonesia. Nah, tidak hanya terkait dengan komoditas, namun juga sektor pariwisata diprediksi juga akan terpukul. Apabila kita lihat data dari Kementerian Pariwisata, pemirsa, bahwa wisatawan dari China merupakan wisatawan terbanyak kedua yang datang ke Indonesia dengan jumlah 2,1 juta orang. Ini di tahun 2019, hanya selisih 900.000 begitu dari penyumbang wisatawan mancanegara terbesar yakni Malaysia. Nah, kita juga tahu bahwa penghentian penerbangan dari dan ke Tiongkok ini juga diprediksi akan memukul sektor pariwisata kita, apalagi kontribusinya cukup tinggi begitu. Nah, rata-rata belanja dari wisatawan mancanegara asal China mencapai 1.400 dolar Amerika Serikat atau sekitar 19 juta rupiah sekali kunjungan. Nah, total pengeluaran mereka di tahun 2019 diprediksi mencapai 28,9 T, sementara potensi kerugian kita apabila ini terus berlanjut sepanjang tahun begitu bisa mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, apa antisipasi dari pemerintah terhadap tekanan ekonomi ini akibat virus novel corona yang saat ini mendera khususnya di China, dan seberapa jauh ekonomi kita akan terdampak. Kita akan berbincang dengan ada 3 orang narasumber, 2 diantaranya telah hadir di studio. Ada Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Maulana Yusran, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat malam Pak Maulana. Selamat malam. Nanti kita juga akan berbincang, pemirsa, dengan M. Faisal, pengamat ekonomi dan juga Direktur Eksekutif dari Core Indonesia. Saya akan ke Pak Iskandar terlebih dahulu. Pak Iskandar, seberapa besar dampak dari virus novel corona ini akan memukul ekonomi Indonesia, Pak?
Kalau kita lihat data dari penelitian lembaga-lembaga terkemuka di dunia, itu mereka memperkirakan kalau ini berlanjut ya sepanjang tahun ini, maka itu asumsinya akan lama. Corona ini bisa mengakibatkan penurunan ekonomi Cina itu 1-2%. Sekarang perekonomian Cina itu 6,1%. Mereka mengatakan itu demand-nya sekitar 4,5%. Kemudian kalau kita lihat penelitian kami juga penelitian juga lembaga internasional, setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi Cina itu bisa mengakibatkan penurunan ekonomi Indonesia turun 0,11 sampai dengan 0,3%. Ini tergantung nanti mana yang terkena dampak yang paling besar gitu ya. Artinya kalau di Cina ekonominya turun 2%, kita bisa terkoreksi sampai 0,6%, Pak? Kalau itu maksimumnya, tetapi kalau titik tengahnya kan berada di kisaran 0,15% gitu. Jadi memang bisa menurunkan ekonomi kita kalau sampai 2%, itu bisa menurunkan ekonomi kita di kisaran di titik tengahnya rata-rata 0,15 karena kita kan bisa men-switching domestik tadi. Maka tuh titik tengahnya itu yang paling moderat. Pak Iskandar, kalau misalnya perekonomian kita sampai ini misalnya maksimal sampai terkoreksi 0,6% pertumbuhan ekonominya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat di bawah, kemudian fluktuasi harga, kemudian lapangan kerja, daya beli akan seperti apa, Pak? Kita nggak akan membiarkan, tentunya pemerintah tidak akan membiarkan. Maka itu kalau kita lihat beberapa kali Menko-nya saya telah melakukan koordinasi di antara lembaga untuk mengantisipasi daripada dampak daripada virus corona. Bahkan 2 hari yang lalu Pak Presiden langsung mengadakan ratas untuk mengantisipasi daripada virus corona tadi. Sedikit tadi memang kalau tadi memang udah digambarkan, memang turis Cina itu ke Indonesia tahun lalu 2.072.000 tepatnya ya. Kalau kita lihat rata-rata memang pengeluaran turis Cina itu memang jauh lebih besar karena length stay-nya dia lebih lama daripada rata-rata seperti yang Australia. Itu $1.385 dia rata-rata pengeluaran turis Cina. Jadi memang kalau hitung-hitungan kita, kalau dampaknya full 1 tahun ini bisa kita kehilangan devisa 2,77. Tetapi tidak akan sedampak gitu. Kalau kita lihat, saya tadi barusan kemari jam 4 itu mendownload data dari Gichen Data ya. Kalau kita lihat memang ada 28.333 kasus dari corona. Yang meninggalnya tadi yang saya upload dari jam 16 itu 565 orang. Tetapi kalau kita lihat total recover-nya itu 1.261. Berarti kan saya nggak termasuk yang percaya dengan antisipasi semua negara yang begitu cepat, termasuk Indonesia. Saya nggak yakin ini dampaknya sepanjang tahun, ya. Mungkin tidak begitu lama. Gitu. Baik. Dan tadi juga ada informasi yang sudah berkembang di internet di mediadetik.com yang mengatakan bahwa saat ini ilmuwan di China sedang mendaftarkan hak paten atas salah satu senyawa untuk sebagai vaksin dari virus novel corona ini. Semoga prediksi dari dan juga harapan kita ini virus tidak akan lama mendera China dan juga mendera dunia begitu. Saya sekarang akan ke Mas Maulana sekarang. Mas Maulana, kalau misalnya kita melihat seberapa jauh sebenarnya dampak virus novel corona di China berdampak pada pariwisata kita. Pak Luhut sempat mengatakan bahwa Bali kemudian sepi karena turis China kemudian banyak yang tidak datang, bahkan Bintan juga dikatakan mati begitu, dikarenakan sangat tergantung pada turis asal China. Manado juga seperti itu. Apakah kondisinya memang seperti itu, Pak? Jadi gini, tadi yang data yang sekitar 2 juta sekian itu dari incoming dari Wisman, dari khususnya dari China itu tentu kan sekarang itu yang hilang potensinya. Nah, Wisman yang berkunjung yang 2 juta itu kan tersebar di beberapa destinasi, khususnya yang paling besar itu Bali, Manado, Bintan, ya kan, mungkin ada bagian dari Jakarta juga. Nah, yang daerah-daerah seperti ini pasti akan berdampak. Jadi kan ini kan namanya virus itu kan ini baru, trennya kan baru nih, baru dan antisipatif dari berbagai negara itu juga akan membuat dampak juga. Jadi kayak
ada shock seasonnya itu pasti ada dalam beberapa bulan ini. Nah, contohnya begini, seperti kita lihat itu terhadap China-nya kita sudah stop penerbangan dan lain sebagainya. Nah, tentu para travelernya juga kalau kita bicara leisure itu kita juga lihat tadi yang terbesar Malaysia kan. Nah, itu juga kita harus hati-hati karena ini masih dalam shock terapi period. Jadi bisa-bisa itu juga agak berdampak turun dulu sedikit. Tapi terkait okupansi hotel, seperti apa Pak? Ya turun drastis pastinya. Karena kita bayangkan itu nilai yang 2 juta itu bakal mengisi di daerah-daerah yang benar-benar menampung Wisman yang 2 juta itu. Itu udah pasti akan berdampak. Jadi seperti Bali, Manado, Bintan itu pasti akan berdampak. Karena kita comparekan nanti dengan jumlah ketersediaan kamar yang juga cukup banyak di daerah tersebut ya. Nah, artinya kerugian tidak hanya komoditas Pak Iskandar, tapi juga kerugian memukul sektor pariwisata dan juga pengusaha. Udah pasti. Karena di dalam turis itu pun kan kita juga kalau kita bicara hotel itu kan tidak hanya turis, tapi juga bukan hanya leisure, tapi juga bisnis trip di dalam situ kan. Nah ini juga pasti akan berdampak di dalam. Bisnis trip juga banyak ke Jakarta ya Pak, tidak hanya ke daerah-daerah destinasi wisata. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Nanti kita juga akan mengundang M. Faisal, pengamat ekonomi dan juga Direktur Eksekutif dari Core Indonesia untuk menyampaikan analisanya terkait dengan apa dampak dari krisis akibat virus novel corona di Wuhan, China. Sesaat lagi. Virus ini salah satu contoh bagaimana global dampaknya sekarang ini. Tadi saya pagi masih di brief sama staf saya, dampak ke pariwisata itu sudah luar biasa. Bali tidak ada turis yang datang dari Cina, padahal turis dari Cina sangat besar. Bintan 80% turisnya di sana itu dari Cina, no. Manado, no. Singapura hari Minggu 50% yang hanya hidup Pak. Jadi dampak yang luar biasa. Saya tanya lagi tadi Singapura, saya tanya di mana? Dia bilang very bad. Baik, kita sekarang akan berlanjut. Saya akan memperkenalkan narasumber ketiga, ada M. Faisal, pengamat ekonomi, Direktur Eksekutif dari Core Indonesia. Mas Faisal, seberapa besar menurut Anda, menurut Core Indonesia, Mas, ini akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia? Paling tidak ada 3 jalur ya. Kalau karena hubungan kita dengan China yang begitu dekat, dia merupakan negara tujuan ekspor nomor 1, impor nomor 1 juga asal impornya, kemudian wisatawan nomor 2 dari China sekarang, investasi juga nomor 2. Nah, jadi saya pikir cukup besar kalau kita mengingat bagaimana dulu SARS itu melanda China tahun 2003, itu pertumbuhannya bisa melambat dari kuartal pertama China 11,1, di kuartal kedua jatuh ke 9,2, jadi sempat 2% ya. Saya pikir jadi kalau nanti, kan kita belum tahu nih masih unfolding sekarang. Jadi kalau seandainya anggaplah sama dengan SARS misalnya ya, dalam 1 tahun baru tertanggulangi, ya jadi ini potensi untuk bisa sampai melambat pertumbuhan China-nya dari sekarang di kisaran 6%, 5,9 bisa sampai ke 5%. Jadi artinya dampak ke Indonesia itu bisa memotong ya paling tidak bisa sampai paling tidak sekitar 0,2 sampai 0,3. Sedalam apa itu akan dirasakan oleh masyarakat? Ya, pertama yang jelas satu, kalau yang sangat berpengaruh sekali karena kita sangat bergantung pada ekspor ke China dan impor juga untuk bahan baku dan konsumsi. Nah, itu pertama yang kita harapkan, misalkan ekspor-ekspor yang ke China itu adalah yang komoditas utama kita. Jadi sawit, batu bara, gas itu yang paling besar, 3 itu. Nah, kalau batu bara atau tambang seperti gas mungkin efeknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, mungkin ini ke rakyat menengah bawah ya, itu mungkin tidak terlalu besar, tapi sawit itu dia banyak petani-petaninya, jadi sekitar 4.000. Nah itu akan terkena secara langsung, imbasnya secara langsung. Nah itu baru dari ekspor, nah belum lagi dari impor ya. Kalau impor itu kemudian, kalau sekarang mungkin masih belum terlalu kentara ya. Kalau misalkan yang dibatasi sekarang masih live animals, itu saya pikir dampaknya kecil, tidak terlalu besar karena live animals yang kita impor dari China itu rata-rata bukan ternak yang kita konsumsi. Jadi sebagai contoh tahun lalu itu impor live animals dari China sekitar 348.000 US dollars.
Dari Australia kita mengimpor ternak sapi dan lain-lain itu sekitar 550 juta US dollar. Berarti 1/1000 kurang. Tapi soal bahan baku, di mana industri bahan manufaktur baku kita juga akan terpengaruh oleh itu. Betul, karena justru bahan baku dan bahan penolong kita sebagian besar dari China. Karena harganya jauh lebih kompetitif. Ini sudah terasa belum Pak, seretnya misalnya kita untuk mengekspor non-migas dan juga sulitnya kita untuk mendatangkan barang-barang impor non-migas akibat virus novel corona ini sudah terasa belum Pak Iskandar? Kalau berdasarkan data terakhir ya itu belum menunjukkan ke arah sana karena penyebaran virus ini kan kalau kita baca referensinya kan lebih kepada binatang hidup ya. Maka itu kalau dia udah benda-benda mati seperti bahan baku itu ini kan kalau lihat rujukan dari kesehatan itu kan tidak menyebarkan virus dia kan. Maka itu kenapa yang dilarang itu baru wild animal itu ya. Jadi kalau kita lihat memang keseluruhan, saya tadi seperti saya kemukakan tadi, kalau kita lihat kasus ada 1.261 yang recover otomatis dari antibodinya. Ini berarti kan kalau penanganannya itu bagus, apalagi kita udah punya pengalaman SARS ya, tahun 2002-2003 di Cina itu. Ini bukan yang baru bagi mereka, yang sejenis virus yang sama sebenarnya kan, cuman variasinya aja yang berbeda. Kalau lihat masa inkubasinya mungkin lebih lama, itu yang mungkin susah terdeteksi. Dengan pengalaman yang sudah pernah dialami Cina pada masa lalu, maka itu saya tadi termasuk yang yakin ini bisa kita tangani segera, tidak prolong seperti yang SARS. Tapi menurut Anda Pak Iskandar, apa yang harus kita batasi untuk komoditas impor? Kemarin bahkan ada wacana bahkan kita membatasi bawang putih dengan mengatakan bahwa sejumlah menteri mengatakan bahwa kita bisa kok untuk self-sufficient terlebih dahulu bawang putih sampai beberapa bulan ke depan. Apakah kita juga perlu membatasi bahan makanan seperti bawang putih, sayuran, buah-buahan, atau cukup wild animal saja kayak kura-kura ular? Keputusan yang kemarin kan Ratas maupun Rakor ya, kementerian itu diputuskan hanya wild animal karena berdasarkan data-data yang disampaikan ya, data-data ilmiah loh itu bahwa transmisinya itu melalui jalur binatang hidup seperti itu. Maka itu yang diputus baru wild animal. Kalau misalnya tapi ini juga nanti Kementerian Perdagangan akan mengumumkan secara resmi begitu produk-produk apa saja atau komoditas apa saja yang akan di stop sementara waktu terkait dengan impor dari China. Tapi saya akan ke Mas Maulana lagi. Tadi Pak Luhut sempat mengatakan Bintan, Bali, kemudian Manado terdampak, apalagi Manado di sana kebanyakan turis dari China, Bintan pun 80% juga turis dari China, Bali juga banyak sekali begitu. Selain 3 daerah itu, mana daerah yang Anda antisipasi akan mengalami kemerosotan kunjungan wisatawan? Termasuk Jakarta. Karena kan Jakarta ini ibu kota negara ya, semua bisnisnya kan tadi saya sampaikan bahwa kita jangan lihat Wisman for leisure aja, tapi juga kita harus bisa melihat bisnis tripnya itu tadi yang seperti diungkapkan, ada dampak ekonomi. Tentu kita punya hubungan dagang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu juga yang kalau kami dari perhotelan itu juga yang mengisi okupansi kami hotel di sana gitu loh. Nah jadi tapi yang paling kelihatan itu kan yang besar itu kalau kita lihat pariwisata itu adalah dari leisure. Nah itu makanya kita lihat seperti Manado itu kan dia turis dia untuk dari from China kan. Kalau di Bali memang dia sudah tercreate tourism destination dia untuk internasional. Seberapa jauh kemudian kalau leisure diprediksi akan terpukul, seberapa jauh bisnis trip akan terpukul? Misalnya saja di Jogja, misalnya saja kemudian di Jakarta. Nah, jadi begini, kita lihatnya begini. Jadi turis yang masuk itu kan sekarang kalau kita lihat Bali sekian, Manado sekian, itu kan direct to Bali-nya, ya kan. Terus belum kita melihat overland-nya. Misalnya dari Bali kan belum tentu dia di Bali aja, tapi overland mungkin ke Jogja dan lain sebagainya. Nah, tentu daerah-daerah ini akan berimbas juga. Jadi bukan hanya kita fokus Bali berarti Bali saja atau Manado saja, tapi pasti overland-nya ada. Kan namanya leisure itu kan mereka bergerak kemana-mana. Nah, dampak impactnya ke hotel apa? Tentu kalau sudah kita lihat itu dia turis yang nomor 2, imbasnya kepada okupansi itu pasti drastis. Kenapa? Karena dia merupakan negara yang nomor 2 terbesar dari berdasarkan data kan sudah kita lihat di sana kan. Nah ini yang mesti dilihat. Jadi dampaknya kita ke sini ini yang kita harus
tadi Pak Is juga sudah sampaikan itu menurut saya itu apresiasi juga bahwa pemerintah sekarang juga lagi melirik bagaimana pergerakan Wisnus ini untuk mengantisipasi sementara waktu terhadap kiat ini. Mas Faisal, Anda melihat pemerintah harus antisipasi apa di tengah dampak yang diprediksi serius ini? 1% penurunan pelembatan ekonomi bisa menyebabkan sampai dengan 0,3% di ekonomi kita. Yang jelas yang paling penting yang pertama adalah mencegah jangan sampai dia masuk ke dalam. Itu yang paling penting. Karena tanpa dia masuk ke dalam seperti sekarang, ya masih belum ya, atau tidak, mudah-mudahan tidak, itu sudah ada dampaknya bagi kita secara tidak langsung. Kalau China melambat, ekonomi juga kita ikut. Nah kalau dia sampai masuk ke dalam, nah ini lebih susah lagi. Satu, biaya penanganannya itu mahal sekali. Yang kedua, iklim investasi yang kita capek-capek bangun Omnibus Law dan sebagainya itu juga akan terpengaruh, dan yang sektor-sektor lainnya termasuk pariwisata. Kalau pariwisata tadi kalau dia masih hanya dengan China dengan Indonesia yang ditahan penerbangannya, dampaknya begitu. Nah tapi kalau nanti masuk ke dalam ya hampir semua negara jadinya. Jadi sangat masif sekali kalau dia sampai masuk. Baik, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas apa kemudian solusi dan juga antisipasi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi prediksi dari pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat virus ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan melihat pernyataan atau menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan apa antisipasinya yang akan dilakukan pemerintah apabila ini terus berlanjut dan juga memukul ekonomi kita. Harus diantisipasi dampak dari virus corona dan perlambatan ekonomi di RRT terhadap produk ekspor kita. Dan saya kira juga di sini ada peluang untuk memanfaatkan ceruk pasar ekspor di negara-negara lain yang sebelumnya banyak mengimpor produk yang sama dari RRT. Saya juga melihat hal ini memberikan momentum bagi industri substitusi impor di dalam negeri untuk meningkatkan produksi berbagai produk yang sebelumnya diimpor dari Tiongkok. Kemudian yang terakhir terkait dengan sektor pariwisata juga saya minta disiapkan langkah-langkah kontingensi terutama untuk Bali dan Sulawesi Utara, dua daerah yang selama ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari RRT, dan dalam jangka pendek juga saya minta dimanfaatkan peluang untuk menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif untuk destinasi wisata karena bakal berkunjung ke RRT. Kita harus mencari kesempatan dalam kesempitan, Pak Iskandar. Kemudian negara mana saja yang bisa kita arahkan atau alihkan ekspor kita yang biasa mereka mengambil komoditas impor dari China, Pak? Betul tadi Pak Presiden, salah satu alternatif itu bisa kita ambil ceruk yang tadinya Cina mengimpor, itu bisa kita ekspor ke Cina itu. Jadi sebenarnya kita lihat kesamaan produknya yang diimpor Cina itu bisa menjadi ekspor kita. Ini sedang diidentifikasi ya. Kemudian juga substitusi tadi ya, misalkan produknya kan kita potensi market kita kan di dalam negeri sangat besar sekali kalau kita lihat ya. Seperti kita ketahui import kita dari Cina itu kan hampir 30%. Ya. Kalau kita lihat banyak kesamaan produk dari kita dengan Cina. Maksud Presiden seperti itu. Misalkanlah TPT, tekstil gitu ya, pakaian kalau kita lihat yang sering kita lihat di pasar-pasar seperti pasar Tanah Abang itu. Itu kan banyak produk yang dari Cina. Padahal kita tahu industri tekstil kita bisa menghasilkan produk yang sama. Saya pikir apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden tadi, saya pikir usulan yang sangat baik untuk bisa mendorong ekonomi kita jangan jatuh. Itu ekspor salah kita satu yang besar adalah batu bara dan juga kelapa sawit. Nah kemudian kalau misalnya tidak diekspor ke China, akan diekspor kemana Pak? Kalau kelapa sawit kan kita pemerintah sejak 1 Januari kan menerapkan B30 kan. Kita tahu kenapa harga sawit kita itu membaik, salah satu faktornya adalah karena kita mengkonversi CPO kita
ke dalam bentuk biosolar sebelumnya B20 kan. Sejak kita menerapkan B20, coba kita lihat data. Itu harga sawit kita kan meningkat itu karena tadinya suplainya besar, sebagian dialihkan ke B20 kan, sehingga suplai di pasar internasional itu tidak melimpah lagi, maka harganya naik. Pola yang sama bisa kita lakukan juga di B30 ya kan. Kita Artinya bisa nanti mempercepat misalkan untuk B30 artinya nanti untuk kelapa sawit kita akan bisa mengkonsumsi sendiri komoditas kita. Sampai ini kan harapan kita kan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama kan seperti itu. Baik, kalau dari Mas Faisal melihatnya apa antisipasi yang harus dilakukan pemerintah, Mas? Yang paling penting menurut saya sih memang dengan belajar dari kasus corona dan juga dinamika global ini sebetulnya ini momentum yang tepat untuk memperkuat potensi ekonomi di dalam negeri. Tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar itu juga adalah memperkuat menyerap suplai daripada sawit itu untuk ekonomi dalam negeri karena demandnya paling di sini juga besar dalam negeri. Itu satu. Tapi kalau kemudian apa yang bisa dilakukan untuk diversifikasi itu juga bisa dilakukan. Jadi kita memang negara mitra untuk dagang sangat makin lama makin terkonsentrasi ke China. Nah, saya pikir ini perlu diversifikasinya lebih kuat. Ekspor ke negara-negara 13 yang tujuan utama itu pertumbuhannya double digit ya ekspornya, tapi ke yang non tradisional itu single digit. Jadi saya pikir itu yang ke non tradisional harus tetap terus didorong walaupun dia secara besaran tidak sebesar Cina tentu saja gitu. Tapi minimal meminimalisir dampak. Satu itu, yang kedua ekspor kita yang menurun ke China. Yang kedua juga dia hambatan perdagangannya tidak sebesar negara-negara utama. Kita susah masuk ke Uni Eropa. Tapi kalau ke Timur Tengah mungkin tidak karena mereka justru tidak terlalu concern terhadap isu-isu lingkungan ya itu. Jadi saya pikir itu yang harus dicari juga. Baik. Kita nanti akan coba lihat seperti apa situasi pariwisata di Bali dan juga di Manado dari dua kontributor kami di lapangan. Kita akan melihat secara langsung kondisi pariwisata di sana sesaat lagi. Saya akan ke Mas Maulana. Mas Maulana, lantas apa saran Anda bagi pemerintah untuk mengantisipasi tadi bahkan laporan di Manado sudah ada sejumlah tempat yang merumahkan karyawannya dikarenakan kunjungan wisatawan drop. Ya, pertama tadi saya sudah setuju dengan Pak Is tadi bahwa bisnis itu digerakkan. Jadi mulai dari KL untuk mengadakan program MICE-nya itu ya untuk daerah-daerah khususnya yang lumbung yang terdampak. Yang kedua adalah kita juga harus pikirkan bagaimana kita harus mengganti sementara waktu ini kan kita stop dulu dari China. Kita harus melihat prospek pasar baru untuk Wisman. Karena kita juga ketersediaan kamar kita ada dan kemudian juga pesawat yang banyak juga yang nganggur. Nah, ini yang kita harus duduk bersama khususnya pemerintah dengan banyak nanti kita kebetulan kalau untuk dari stakeholder dari hotel dan PHRI itu kita Sabtu besok kita akan berkumpul secara nasional, tentu kita akan beri masukan. Nah, yang ketiga itu adalah dari sektor keuangan, itu paling penting. Itu juga mungkin pemerintah harus duduk bersama kami bagaimana mengantisipasi untuk sementara waktu ini supaya tidak terjadi gelombang PHK dan lain-lain. Saran Anda Mas Faisal untuk pemerintah? Ya, untuk wisatawan mancanegara yang jelas kita perlu lebih diversifikasi lagi ya negara-negara menjadi asal turis bagi Indonesia karena selama ini memang China naik kunjungan turisnya, tapi banyak negara yang tadinya sebetulnya tinggi itu agak drop. Contohnya misalkan Bali itu tadinya dulu Jepang banyak sekali, sekarang sudah drop. Saya pikir kita perlu lebih banyak lagi promosi ke daerah-daerah. Selain itu untuk ekonomi secara umum, Mas? Secara umum saya pikir kita perlu batasi dulu tadi ya, secepat mungkin jangan sampai kemudian dia masuk ke dalam negeri karena khususnya kalau pariwisata itu dia sangat sensitif terhadap isu ya, jadi sentimen. Jadi saya pikir itu sangat penting, jangan sampai kemudian ada kesan bahwa kita lamban ya untuk menanganinya gitu. Baik, Pak Is terakhir Pak Is, apa langkah cepat pemerintah agar ekonomi tidak semakin terdampak? Dua hal quick win yang bisa dilakukan adalah pertama tadi yang Pak Jokowi kemukakan. Wisatawan yang tadinya ke Cina diminta nih biro-biro perjalanan untuk mengalihkan ke dalam negeri tadi. Itu yang pertama. Berarti ya. Yang warga negara kita yang sudah mengorder ke Cina karena ada virus ini, itu dialihkan aja ke dalam negeri supaya kerjasama dengan biro wisatanya. Itu yang pertama. Itu kan yang dikemukakan oleh Pak Presiden tadi yang pertama. Yang kedua adalah ini udah dilaksanakan oleh Menko saya, Menko Perekonomian. Itu memindahkan pelaksanaan rapat kerja di tempat wisata yang terkena dampak tadi.
Bintan. Ini udah kami lakukan di Kemenko Perekonomian, Menko saya bahkan kemarin weekend kami sudah melakukan rapat kerja itu di Pulau Bintan. Gitu. Mungkin ini bisa jadi contoh untuk mengatasi sementara permasalahan yang terjadi di objek wisata 4 tadi. Ini soal wisata, kemudian soal ekonomi secara umum. Soal ekonomi tadi Pak Presiden juga semua kan diversifikasi produk gitu ya. Jadi kita jangan barang-barang yang tadinya negara lain kita ekspor ke Cina bisa karena ada penurunan permintaan di Cina itu kan bisa kita alihkan ke negara lain seperti Afrika, Nigeria. Baik. Afrika Artinya Selatan. pelambatan ekonomi di China bagaimanapun kita siap untuk mengantisipasinya. Terima kasih Pak Iskandar, terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.